Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Sirul Irfan, Rahmatullah, Nurliana, Raudah, dan saya sendiri, Syarif Hidayatullah. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pengertian pengelolaan kelas berbasis psikologi pendidikan. Dosen pengampu yaitu Dr. Nina Permatasari, MPD. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan kelas berbasis psikologi pendidikan? Yang dimaksud tersebut yaitu pengelolaan kegiatan yang terencana atau disengaja yang dilakukan oleh guru, dosen, atau biasa disebut sebagai pendidik dengan tujuan menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal, sehingga diharapkan proses belajar mengajar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Menurut Weber pada tahun 1997, pengertian pengelolaan kelas berbasis psikologi pendidikan terbagi menjadi 3 pengertian, yaitu pengertian yang pertama berdasarkan pendekatan otoriter, yang kedua berdasarkan pendekatan permisif, yang ketiga berdasarkan pendekatan modifikasi tingkah laku. Yang pertama yaitu pendekatan otoriter adalah pengelolaan kelas adalah kegiatan guru untuk mengontrol tingkah laku siswa. Guru berperan menciptakan dan memelihara aturan kelas melalui penerapan disiplin secara ketat. Yang kedua yaitu pendekatan permisif. Pendekatan permisif mengartikan pengelolaan kelas adalah upaya berbagai aktivitas sesuai dengan yang mereka inginkan. Dan fungsi guru adalah menciptakan kondisi kelas agar siswa merasa aman untuk melakukan kegiatan atau aktivitas di dalam kelas. Yang ketiga yaitu pendekatan modifikasi tingkah laku. Pendekatan ini didasarkan pada pengelolaan kelas merupakan proses perubahan tingkah laku. Jadi pengelolaan kelas merupakan upaya untuk mengembangkan dan memfasilitasi perubahan perilaku yang bersifat positif dari siswa dan berusaha semaksimal mungkin mencegah munculnya perilaku negatif yang dilakukan oleh siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sirul Irfan. Saya ingin menjelaskan tentang penerapan asas-asas didaktif dalam proses pembelajaran. Nah, didaktif ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu didaskein yang berarti pengajaran dan didaktos yang berarti pandai mengajar. Didaktif diartikan sebagai ilmu mengajar yang memberikan prinsip-prinsip atau asas-asas tentang cara-cara menyampaikan bahan pelajaran sehingga dikuasai dan dimiliki oleh siswa. Asas-asas didaktif yang utama yang harus dihayati dan diterapkan oleh guru dalam mengelola pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu asas apersepsi. Apersepsi adalah memperoleh tanggapan-tanggapan baru dengan bantuan tanggapan yang telah ada. Pengetahuan yang telah dimiliki siswa dapat digunakan untuk memahami sesuatu yang belum diketahui, sehingga apersepsi dapat membangkitkan minat dan perhatian terhadap sesuatu. Yang kedua adalah asas peragaan. Peragaan merupakan metode pembelajaran yang sangat efektif karena dalam peragaan siswa akan lebih tertarik apalagi jika peragaan itu menggambarkan aktivitas yang sebenarnya. Nah, selanjutnya ada asas motivasi. Dalam menjalankan fungsinya, guru memiliki tugas untuk mendorong siswa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu demi suksesnya tujuan belajar. Yang keempat, asas belajar aktif. Agar siswa dapat berhasil baik dalam belajarnya,
maka dia harus didorong untuk terlibat secara aktif baik mental maupun fisiknya. Yang kelima, asas kerjasama. Nah, dalam proses pendidikan, siswa harus diberikan kesempatan untuk berlatih bagaimana hidup dalam kelompok dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya secara bersama-sama. Nah, yang selanjutnya ada asas mandiri. Siswa sebagai pelajar harus diberlakukan sesuai dengan perkembangan usia dan kematangannya. Secara bertahap, siswa harus diajarkan untuk mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Yang ketujuh adalah asas penyesuaian dengan individu siswa. Karena kemampuan tiap siswa dalam menguasai suatu materi pelajaran berbeda-beda, maka guru dituntut untuk mampu menyesuaikan dengan kecepatan masing-masing anak. Nah, yang ke-8 ada asas korelasi. Asas korelasi adalah mengaitkan pokok bahasan yang diajarkan dengan pokok bahasan lain dalam satu mata pelajaran ataupun dengan pelajaran yang lain. Yang ke-9 adalah asas evaluasi yang teratur. Melakukan evaluasi terhadap proses belajar mengajar yang ditunjukkan oleh kinerja siswa dalam belajar perlu dilakukan secara teratur dan berkesinambungan selama dan setelah proses belajar mengajar berlangsung. Nah, dengan memahami dan menerapkan didaktik yang tepat dan sesuai, maka akan berimplikasi positif terhadap pelaksanaan proses pembelajaran yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu lulusan. Sekian. Upaya-upaya dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas dengan berpedoman pada 3 pilar utama bagi guru dan dosen ataupun pendidik yang profesional dalam melaksanakan tugas pembelajaran di kelas adalah: pertama, menguasai materi pembelajaran. Yang kedua, profesional untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Yang ketiga adalah berkepribadian matang. Sekian. Selanjutnya, ada dimensi-dimensi pengelolaan kelas. Dimensi-dimensi pengelolaan kelas dapat dibagi menjadi 3, yaitu dimensi pencegahan atau preventif, dimensi tindakan atau action, dan dimensi penyembuhan. Untuk dimensi pencegahan atau preventif dapat merupakan tindakan guru dalam mengatur siswa dan peralatan atau format belajar mengajar yang tepat. Selanjutnya, dimensi tindakan atau action merupakan kegiatan yang dilakukan guru bila terjadi masalah pengelolaan. Dan yang terakhir, ada dimensi penyembuhan, dimaksudkan untuk membina sosial yang tidak jalan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana kondisi situasi belajar di kelas. Yang pertama yaitu kondisi sosio-emosional. Kondisi yang mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap proses belajar mengajar. Contohnya seperti mental siswa tersebut. Apakah dia sedang sedih ataupun marah, itu akan sangat berpengaruh pada kondisi sosio-emosional siswa tersebut. Yang kedua ialah kondisi administrasi fisik. Contohnya seperti fasilitas di dalam kelas tersebut, seperti bangku, meja, buku-buku, apakah masih bagus untuk dipakai untuk siswa tersebut. Jika hal tersebut tidak sesuai, maka akan mengurangi rasa kenyamanan belajar siswa tersebut. Yang ketiga ialah kondisi lingkungan fisik. Contohnya seperti ruangan yang nyaman, tidak panas, dan tidak kotor, maka akan mempengaruhi peningkatan intensitas pembelajaran siswa. Yang keempat yaitu kondisi organisasional. Contohnya seperti gotong royong dalam kelas ataupun kegiatan seperti pramuka yang ada di luar ataupun di sekolah, maka akan meningkatkan kedisiplinan siswa tersebut. Yang terakhir yaitu prinsip-prinsip disiplin di dalam kelas. Keadaan tertib dalam kelas yang tergabung dengan guru dan siswa taat kepada tata tertib yang telah diberikan oleh guru tersebut. Contohnya seperti tidak boleh berdiskusi saat guru sedang menjelaskan, ataupun tidak boleh memegang HP atau bermain HP di saat pembelajaran tersebut. Faktor-faktor gangguan disiplin yang mempengaruhi pembelajaran siswa.
Yang pertama yaitu masalah yang ditimbulkan oleh guru. Contohnya seperti guru yang tidak hadir di dalam kelas dan selalu memberikan tugas tanpa adanya penjelasan dari pembelajaran tersebut. Yang kedua ialah masalah yang diberikan oleh siswa itu tersendiri. Seperti siswa yang malas atau sering tidur di dalam kelas, yang selalu berbicara berisik, itu akan sangat berpengaruh dalam pembelajaran tersebut. Yang terakhir ialah masalah lingkungan yang menimbulkan ketidaknyamanan saat belajar, seperti ruangan yang panas, yang kotor, dan pengap. Itu akan sangat berpengaruh dalam pembelajaran siswa. Ada dua komponen dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, tindakan preventif, yaitu upaya sedini mungkin yang dilakukan oleh guru untuk mencegah terjadinya gangguan dalam pembelajaran. Contohnya, misalkan ada seorang murid yang datang terlambat ke sekolah, lalu gurunya menasihatinya. Yang kedua adalah tindakan represif, yaitu kemampuan guru untuk mengatasi, mencari, dan menemukan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam lingkungan pembelajaran. Contohnya, misalkan ada seorang murid yang sering tidak mengerjakan tugas, lalu guru tersebut memberikan hukuman yang wajar kepadanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata-katanya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.